Ya, tadi kita bicara soal PD Perjuangan yang kemudian partai yang inklusif ya, tidak seperti yang tadi banyak dipersepsikan. Kita kembali lagi melihat bagaimana Ketua DPP PD Perjuangan Mbak Puan Maharani yang bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beberapa waktu yang lalu. Kita lihat lagi bagaimana dalam pertemuan tersebut mereka membahas banyak hal, salah satunya tentu adalah terkait koalisi 2024. Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Pertemuan Puan dengan Muhaimin digelar secara tertutup. Usai pertemuan, Caimin pun tak menampik adanya pembahasan tentang 2024. Menurut Caimin, politik saat ini masih cair karena pendaftaran Pilpres masih sekitar 2 bulan. Sementara itu Puan Maharani mengatakan PDIP dengan PKB akan tetap menjadi keluarga meski nantinya tidak berkoalisi di Pilpres 2024. Silaturahmi ini juga harus dilakukan supaya nanti pesta demokrasinya tuh damai, nggak kemudian ada sekat-sekat dan lain-lain sebagainya. Jadi dan pembicaraan ini akan tetap kita lakukan secara intensif sampai ya tadi Caimin mengatakan bahwa sampai bulan Oktober. Kemudian November tanggal 4 itu insya Allah kita akan mengumumkan siapa capres dan cawapres berserta daftar DCT bagi semua bacalek yang sekarang namanya ada. Usai bertemu Caimin, Puan Maharani kemudian bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Pertemuan digelar di kediaman Erlangga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga menyatakan dalam pertemuan tersebut membahas mengenai Indonesia ke depan. Terlebih saat ini Golkar masuk dalam kabinet yang Presiden pimpin. Telah bersama-sama di pemerintahan Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan dengan Ibu Puan saya sama-sama di parlemen, sama-sama di kabinet, dan tentunya sudah saling mengetahui dan selama ini juga hubungan antara pemerintah melalui saya dan Ibu Puan selaku Ketua DPR sangat baik. Dalam kesempatan ini PDIP berharap kebersamaan dengan Golkar dan PKB terus berlanjut di kepemimpinan selanjutnya. Terlebih ketiga partai tersebut sudah bersama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, sebelum saya ke Kang Maman, saya mau ke Bang Ansy Lema dulu. Bang Ansy, memang kita sudah melihat ada upaya dari PD Perjuangan untuk menjemput bola ya. Mungkin juga untuk membantah persepsi yang tadi disampaikan juga oleh Mas Toto soal arogan dan lain sebagainya, itu persepsi. Tapi kemudian sekarang kita lihat PD Perjuangan lebih terbuka. Tapi sampai hari ini kita belum juga melihat bahwa ada partai yang kemudian memang secara resmi menyatakan diri untuk bergabung. Meskipun upaya untuk membuka komunikasi itu terus dilakukan, Bang Ansy. Apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat tadi dari video yang ditampilkan ya, pertemuan Mbak Puan bersama Caimin, terus kemudian Pak Erlangga sebenarnya ingin menegaskan bahwa kontestasi menuju eleksi ini tidak boleh kemudian memutuskan komunikasi. Dan komunikasi ini kan adalah tahapan awal untuk menjajaki kerjasama dalam suatu poros. Kami ketika berbicara tentang kerjasama, ya kerjasama ini harus dibangun dengan landasan yang solid, kokoh, dan kuat gitu loh. Sehingga kemudian tidak menjadi sebuah kerjasama yang rapuh. Itulah kemudian kenapa PDI Perjuangan tampil terbuka, lebih inklusif. Dan dalam setiap komunikasi politik, Mbak Puan ataupun juga Mas Hasto selalu mengatakan bahwa Republik ini memang harus diurus secara bersama-sama dan dengan semangat kegotong royongan. Ini bukan sekedar lip service. Kami sepenuhnya menyadari hal itu. Jadi apa yang sekarang dialami oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan dalam tanda petik ya, dengan poros koalisi yang ada bersama Pak Prabowo dan sebagainya, itu tidak kemudian membuat kami ada batas untuk melakukan komunikasi begitu. Karena seperti kata Kiai Maman tadi bahwa memang dinamis pada prinsipnya proses politik ini. Karena bagaimanapun juga hari ini masih sangat cair. Dan kalau bicara sosok Caimin, sosok PKB, kami ingin menegaskan kembali bahwa Caimin itu masuk dalam radar PDI Perjuangan sebagai satu dari 5
Dan itu tadi calon kandidat dan itu ditegaskan potensial. Mbak Puan bahwa itu serius ya. Dan itu serius ditegaskan ya. Ada beberapa nama, 4 nama lainnya selain salah satunya adalah Gus Muhaimin Iskandar. Jadi kami terus akan membangun komunikasi dengan PKB ini ya, terus terbuka, tetapi tetap dengan prinsip menghargai kedaulatan ya, otonomi Partai Kebangkitan Bangsa yang hari ini masih bersama dengan Partai Gerindra. Oke, saya ke Kang Maman. Kang, ketika kemudian muncul Pak Prabowo dengan sejumlah isu dan nama-nama lain, Pak Erick Thohir dan juga Mas Gibran tadi disampaikan juga oleh Mas Toto, sejauh mana itu kemudian direspon dan dikomunikasikan antar elit kedua partai tentang dua nama yang muncul itu justru yang menyampingkan nama Ketua Umum Anda? Iya, saya ingin cerita ya, waktu Harlah PKB di Stadion Manahan di Solo, ada 2 cerita penting. Yang pertama, saya yang dampingi para kiai di satu hotel di Solo, kiai-kiai dari Lirboyo, dari Ploso, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, semua bertanya, ini sampai sejauh mana sih antara Prabowo Muhaimin? Kita harus ada kepastian. Jadi saya bilang, itu yang saya katakan, bahwa Pak Muhaimin itu bukan ambisi pribadi untuk jadi cawapres pada konteks ini betul-betul jadi himmah didorong oleh para kiai, dan ini menjadi sebuah tanggung jawab. Nah yang kedua, waktu pas Pak Presiden datang ke stadion, saya mendampingi ketum Pak Muhaimin, lalu ketika turun dari mobil saya udah bilang, Pak, ini Prabowo Muhaimin udah cocok, kata Presiden, cocok, kiai. Nah, saya ulang, di dalam itu sudah ada Erlangga, sudah ada Zulkifli Hasan, udah ada Mbak Puan, di sini ada Prabowo, ada Pak Muhaimin. Saya bilang, Pak, ini udah cocok ya, Pak? Saya bilang tadi cocok kok, tinggal penghulunya. Itu kata Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke. Nah, setelah itu Gus Kausar bilang, ada Gus Kausar, ya udah penghulunya jenengan. Tapi suaranya agak terlalu lirih, Pak. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bagi PKB, nama Muhaimin untuk menjadi cawapres Prabowo pada konteks ini, karena komunikasinya lama, itu sudah harga mati. Sehingga kalau itu tiba-tiba memunculkan nama lain, ya kita harus pikirkan ulang untuk lalu check out. Seperti itu. Nah, kalau kita check out, tentu kita bikin strategi baru. Pilihan-pilihannya itu. Apakah nanti misalnya dengan PDIP dan lain sebagainya, prasyarat yang kita pakai sama dengan Gerindra sama PKB? Tidak? Nah itu tadi, kita harus ada pembicaraan baru di tingkat ini, bahwa kita rapatnya agak beda dengan partai yang lain. PKB itu kalau rapat jam 6 pagi. Biasanya orang malam. Habis subuh nih ya. Iya, jadi habis subuh. Habis subuh. Bang Lema bayangkan habis subuh kita harus sudah datang ke kantor, lalu sarapan dan sebagainya. Seperti itu. Kita akan mengatakan bahwa kalau mintanya kiai-kiai sudah kehabisan kesabarannya dan kita diminta untuk check out, Pak Muhaimin udah mulai komunikasi dengan bagus dengan PDIP, dengan partai-partai yang lain dan lain sebagainya. Nah, soal bagaimana persyaratannya, apakah masih sama dengan apa yang kita tawarkan dengan Gerindra PKB itu adalah Prabowo Muhaimin. Nah, kita akan bicarakan pada konteks baru, strategi baru dan sebagainya. Kita sama, kita punya target sukses di Pileg dengan 100 kursi DPR RI, sukses di Pilpres dengan tentu kita udah pengalaman nih, saya dengan Mas Toto itu udah lama. Jadi saya 2 kali di DPR, punya konsultan politik yang nggak pernah saya bayar, beliau. Jadi mudah-mudahan kita gabung lagi. Sehingga saya bilang kenapa saya gratis, karena Pilpres kita sama kan. Nah, tapi jangan disebutin namanya dulu. Iya. Biarkan misterius. Nah yang ketiga, kita pun ingin di pilkada kita menang. Ini yang sebenarnya saya setuju tadi kata-kata dari Mas Toto, bahwa kita dengan PDIP ada kesamaan ketika kita berbagi soal siapa yang akan maju di pilkada. Jadi ada chemistry kita untuk lalu memenangkan sekaligus pilegnya, pilpresnya, dan pilkada yang serentak itu. Sehingga dengan kemungkinan inilah peluang untuk berkoalisi dengan PDIP tentu besar. Oke, Kak, batasnya sampai di mana sih dengan Prabowo Subianto ini? Iya, berkali-kali komunikasi kita itu seremonial. Saya jujur aja, seremonial. Jadi kita misalnya waktu disentuh, saya berdua tuh sama ketum. Saya bilang, ketum pokoknya harus ada nama di sana bahwa capres-cawapresnya Prabowo Muhaimin. Ternyata it's okay katanya. Sampai disentuh nggak ada tuh tulisannya. Kosong ya. Yang ada itu adalah ya. Kerjasama. Kerjasama nggak usah dipakai rame-rame, kita kerjasama kan Pak. Jadi Bung Reinhardt, ternyata bersama itu tidak selalu berarti bersatu. Nah lalu kita ketemu lagi di peresmian Menteng. Saya yang baca doanya itu, Menteng. Saya tanya bagaimana ini konstruksinya. Sekali lagi, ini kita kan
basisnya Nahdlatul Ulama, basisnya Islam tradisional yang memanfaatkan hari-hari besar keagamaan. Puasa, Idul Fitri, Idul Adha, sekarang adalah tahun baru Islam, haul di pesantren-pesantren. Kita tidak ingin nanti jadi capres-cawapres, tetapi persiapan kita untuk sosialisasi kurang. Ini ada sosialisasi yang luas, murah, karena kita cuma datang ke pesantren-pesantren, ini tiba-tiba diabaikan. Kan aneh. Di nalar PKB. Kenapa tidak langsung aja dulu itu langsung Prabowo Muhaimin sehingga kita bisa datang ke pesantren-pesantren, kita menggalang kekuatan lama, apa visi misi kita, politik kita, termasuk instruksi 6 instruksi ketua umum itu. Tetapi hari ini makin ke September, masa kampanyenya sedikit, sudah gitu Panwas udah ada di mana-mana. Itu yang menurut kita, kata kiai-kiai, rugi banget. Kenapa momentum kesempatan besar untuk terus mengkampanyekan edukasi politik ini ke publik yang lebih besar tiba-tiba diabaikan? Tapi Kang Ahmad setuju tidak tadi yang dikatakan oleh Mas Soto bahwa sekarang ini justru lebih mendekatnya ke orang-orangnya Jokowi ini yang dianggap orang-orangnya Jokowi, anaknya Jokowi dan juga anak kandungnya Jokowi gitu untuk cawapres Pak Prabowo makin jauh dari Gus Muhaimin. Pokoknya kita udah bilang ke Ketum, saya bilang pokoknya Ketum kalau pilihan yang ditawarkan oleh Prabowo tidak ada nama Muhaimin, kita check out. Kita check out. Kita udah jelas. Kenapa kita dari awal dengan Gerindra itu bisa? Karena kita ingin menggabungkan dua kekuatan, yang satu TNI, yang satu sipil, yang satu punya tradisi santri, yang satu kelompok tertentu dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang sangat enak gitu untuk saya dulu direktur tim kampanye nasional, Pak. Ini konsultan saya, sehingga saya tahu persis nanti akan ngomong apa, Pak. 12 bulan ke belakang itu, kalau itu tiba-tiba udah dikawinkan, ini disatuin, pacaran pun nggak jelas apakah itu pacaran atau apa, sehingga kita bertanya, sebenarnya Prabowo tuh suka nggak sih ke kita gitu? Jangan-jangan sudah tidak ada suka sama sekali di hati. Nah, tapi kita ini statementnya keluar dari hati. Ini segala sesuatu yang spontan pasti keluar dari hati. Nah, makanya saya minta terus dari seluruh jajaran DPP itu semua sekarang komunikasi intensif, sehingga harus ada sebelum ini momentum 17 Agustus aja udah mau lepas lagi, mau lewat lagi. Sudah banyak momen yang hilang menurut kamu. Itu dia, kita kehilangan momentum hari-hari besar Islam, kita momentum hari-hari penting di pesantren, kita momentum hari kebangsaan. Apakah dengan momentum itu, lalu kalau dia memilih yang lain, bisa menang nggak ya? Bung Renal, mungkin sedikit saya ingin tegaskan bahwa PDI Perjuangan ketika menentukan calon presiden, ini betul-betul sepenuh menjadi, katakanlah, otoritas ataupun kedaulatan PDI Perjuangan. Tetapi ketika bicara soal calon wakil presiden, kami itu menjunjung tinggi prinsip kebersamaan untuk berdiskusi bersama dengan mitra-mitra kerjasama yang ada dalam poros PDI Perjuangan. Nah, hari ini kan yang sudah bersama kami antara lain misalnya Partai Hanura, Perindo, juga P3 dan seterusnya. Jika kemudian PKB ada bersama kami, tentu akan ada sejumlah tahapan, prosedur, mekanisme, komunikasi yang harus juga dilalui. Sama seperti mitra dalam poros kerjasama yang sebelumnya sudah ada begitu. Tetapi kami ingin betul-betul bahwa komunikasi ini memang benar-benar dibangun di atas sebuah fondasi yang betul-betul kuat. Sehingga kemudian kita tidak membangun sebuah dalam tanda petik istana pasir politik yang kemudian rapuh. Karena apa? Karena kita tidak hanya ingin menang, tetapi setelah menang memastikan bahwa pemerintahan Mas Ganjar Pranowo ini kemudian bisa efektif bekerja dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini. Karena tema ataupun narasi yang dibangun oleh PDI Perjuangan terkait dengan Pilpres ini antara lain adalah keberlanjutan. Pemerintahan yang hari ini sudah baik, tentu dengan peningkatan pada bobot dan kualitas kerja. Menarik ya. Saya elaborasi langsung juga ke Mas Toto. Tadi juga kita sudah banyak bahas soal sudah cocok kok sebenarnya dari tadi tidak perlu dianalisis lagi. Bro Toto, tapi tetap memang posisinya harus di sebelah sana dan sebelah sini. Kan begitu. Harus didorong-dorong dulu ya. Didorong-dorong. Mas Toto, PKB pasti punya peran yang sangat signifikan sentral di Pilpres 2024. Saya sering kali mendengar rekan-rekan PKB bilang di mana ada PKB di situ ada kemenangan gitu ya. Nah, kali ini bergaining itu juga, daya tawar itu juga masih sama masih sangat signifikan, dan itu kemudian bisa menjadi daya tawar yang sangat besar ke opsi-opsi koalisi.
Iya, itu kan ada penjelasannya ya ketika bicara yang biasa didukung PKB akan menang. Karena kita percaya ada sebuah idiom Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci ini salah satunya adalah ketika berbicara mengenai Jawa Timur. Kenapa? Sejarah pemilu 2014-2019 kalau kita bicara kekalahan Pak Prabowo itu bisa diterjemahkan dalam satu kalimat, salah berhitung mengenai suaranya di Jawa Timur. Itu yang terjadi apalagi pada tahun 2019. Terjadi penurunan suara lagi lebih dahsyat. Itu juga yang mungkin menjelaskan kenapa sih Pak Prabowo jauh-jauh hari masih hitungannya 1,5 tahun menjelang pemilu itu sudah mengikat PKB dan Caimin saat itu. Karena kesadaran atau trauma akan kekalahan di Jawa Timur itu. Sementara PKB harus diakui adalah partai yang kuat di Jawa Timur, bisa menetralisir kekuatan PDI Perjuangan misalnya, atau menetralisir image Pak Prabowo yang kurang baik dalam 2 pemilu kemarin. Tapi kalau kita lihat dengan tidak jelasnya posisi Caimin kan seakan-akan menjadi terjustifikasi bahwa Caimin dan PKB hanya diposisikan untuk kemudian menetralisir tidak baiknya suara Pak Prabowo di 2 pemilu sebelum. Jadi hanya pada batasan itu. Sementara ketika berbicara mengenai kepentingan PKB dengan target suara yang harus meningkat, dengan ingin ikut dalam kemenangan Pilpres melalui kadernya sendiri atau ketumnya sendiri, ya harusnya saya udah diikat jauh-jauh hari, insentifnya apa? Itu satu hal yang jelas bisa dianggap sebagai simbiosis mutualisme. Saya pikir itu yang sekarang sedang terjadi ya. Jadi harus diakui PKB ini harganya mahal dalam konteks pertarungan, baik dalam konteks Prabowo atau bicara Ganjar atau bicara Anies. Misalnya, kalau bicara Pak Prabowo tadi menutupi trauma kekalahan dalam 2 pemilu sebelum. Mas Anies jelas angkanya sangat rendah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan dengan masuknya tokoh PKB atau bergabungnya koalisi PKB, itu bisa menambah suara atau menutupi kelemahan Anies. Untuk Mas Ganjar, beda lagi nih ceritanya. Menyolidkan kekuatan yang sudah ada gitu kira-kira. Sehingga kemudian minimal ketika Jawa Tengah dan Jawa Timur dikuasai oleh Ganjar dengan basis kekuatan PDI Perjuangan dan PKB, setengah dari pertarungan itu sudah selesai, bisa dikatakan seperti itu. Itu yang menurut saya menyebabkan nggak mengherankan kalau PKB kemudian harus pasang harga mahal dan kemudian berhitung ulang terhadap sesuatu yang mungkin mereka anggap kok tidak dihargai sebagaimana mestinya. Oke, paling tidak saya merangkum ada 3 mungkin. PKB bersama dengan Prabowo, PKB pindah dengan PDI Perjuangan, atau PKB membuat poros sendiri. Ya. Poin nomor 3 ini menurut Mas Toto mungkin atau tidak dilakukan oleh PKB dengan daya tawar yang cukup besar dan signifikan itu tadi. Tapi kita bahas di segmen berikutnya. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali.